Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Indra Rosiana, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berikut aksi nyata saya modul 1.4 disiplin positif. Sebelumnya, perkenalkan beliau adalah pengajar praktik dan fasilitator saya, yaitu Bapak Muhammad Huda dan Ibu Istiharoh. Rancangan tindakan aksi nyata saya, latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata saya menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Peserta didik mampu membuat kesepakatan untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Peserta didik terlibat dalam kegiatan sekolah dengan cara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan, yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait dengan disiplin positif, kesepakatan kelas, profil pelajar Pancasila, dan praktik segitiga restitusi sebagai tambak pelanggaran kesepakatan kelas. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani semua siswa di kelas dan dipasang di dinding kelas. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah, serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan peserta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bersama saya, Indra Rosiana, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Kahdeman. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran
diferensiasi. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu antara lain ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu ada stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian ada kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti ada teori respon, stimulus respon, dan teori kontrol itu berbeda, sangat berbeda. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu tidak boleh memihak kepada salah satu dari yang disepakati itu. Kemudian contoh nilai kebajikan: profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada Ibu Primary Years Program, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sebagainya. Terus contoh lain adalah the seven essential virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan kebaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar, di mana 5 kebutuhan dasar itu
Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian ada restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau restitusi itu kita hanya memancing, nanti murid bisa mengutarakan sendiri bahwa dirinya itu sebenarnya salah atau benar. Terus ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 macam, yaitu pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan sebagai kalau posisi kontrol pendukung, guru akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam, berarti menghukum siswa itu karena tidak memakai atribut secara lengkap. Kalau guru yang sebagai posisi kontrolnya membuat rasa bersalah, itu salah satu kalimatnya, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Kemudian kalau posisi kontrolnya sebagai teman, berarti menganggap siswa kita itu adalah teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya. Sekali ini yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kemudian kalau yang memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau yang posisi kontrol sebagai manajer, yaitu apa kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Nah, saya ingin meminta pendapat kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kira-kira kalau ada posisi kontrol yang seperti ini, itu berarti ada kasus yang seperti ini, percakapan seperti ini. Kira-kira posisi kontrol apa yang pantas? Pak Wahyu, membuat rasa bersalah. Ya, betul sekali. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu Tari? Apa posisi kontrolnya? Apa rencanamu untuk manajer? Oh, ya, betul sekali Ibu Tari. Apa kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa, Ibu Indah? Penghukum. Ya, betul sekali. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena akan dibahas ini. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal buat dalam pernyataan positif, sedikit saja tulisannya ya, jadi mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misal di dalam lingkungan kelas kita, satu kelas lingkupnya, biasa di halaman ada tanaman. Nah, karena kelas itu kelas yang saling berhadapan dengan kelas lain dan tidak ada halamannya, maka tidak ada tanaman di depan kelas itu. Nah, apakah pantas jika ada keyakinan kelas setiap pagi yang piket harus menyiram tanaman? Nah, keyakinan kelas yang seperti itu seharusnya tidak perlu dibuat karena di depan kelasnya tidak ada tanaman. Terus ada semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan.
ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh dari kalimatnya. Kemudian di sini ada contoh penerapan segitiga restitusinya, di mana anak ini melakukan kesalahan. Kemudian kita selanjutnya kita validasi dari kesalahannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Demikian desiminasi dari saya, Indra Rosiana, calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kok iki ping piro cek iki pek enak. Tapi kamu oh ada covid ya ini. Di salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Harjono, Kepala SMP Negeri 1 Gandeman, dengan ini menyampaikan bahwa calon guru penggerak kami angkatan 11 Bu Indra Rosiana telah melaksanakan desiminasi tentang budaya positif sekolah, dan dari kegiatan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian harapannya kegiatannya sudah diseminasikan, sudah bisa ditiru oleh teman-teman guru yang lain, sehingga pelaksanaan budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih, kegiatan kemarin berjalan dengan sukses, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Indra Rosiana dan juga bagi guru-guru di sekolah kami di SMP Negeri 1 Gandeman khususnya, dan juga bagi guru-guru di Kabupaten Batang secara umum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalin Mutmainah, rekan dari CGP Ibu Indra Rosiana dari SMP Negeri 1 Gandeman. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan Ibu Indra Rosiana pada desiminasi penyebaran budaya positif di sekolah sudah bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Karena disiplin yang sudah mereka lakukan itu terjadi karena faktor ekstrinsik atau faktor dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Selain itu, kita sebagai guru juga harus bisa memposisikan diri kita terhadap peserta didik. Semoga dengan adanya desiminasi ini, kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah dan menjadikan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.